Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 8 orang, yaitu saya, Hamdika Putra, sebagai moderator, dan 7 teman saya lainnya yang akan mempresentasikan PowerPoint sebagai berikut. Civic competence atau kompetensi kewarganegaraan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah civic disposition, kemudian civic knowledge, dan yang terakhir adalah civic skill. Civic disposition atau karakter kewarganegaraan merupakan sifat yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, berfungsinya sistem politik yang sehat, berkembangnya martabat dan harga diri, dan kepentingan umum. Karakter kewarganegaraan dibagi menjadi 2, yaitu karakter privat dan karakter publik. Civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan berkaitan dengan kandungan atau isi apa saja yang harus diketahui oleh warga negara. Civic knowledge berkenaan dengan apa-apa yang perlu diketahui dan dipahami secara layak oleh warga negara. Dan yang terakhir adalah civic skill atau kecakapan kewarganegaraan, merupakan kecakapan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan yang dimaksudkan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi suatu yang bermakna karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan bangsa dan bernegara. Contoh dari civic knowledge yang pertama adalah perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mengatur tentang pajak, dibutuhkan hukum pajak, yaitu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Pemungutan pajak di Indonesia mengalami banyak permasalahan, antara lain disebabkan oleh kelemahan regulasi di bidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan, dan tingkat ekonomi yang rendah, database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Korupsi bansos. Pengaturan pembiayaan politik di Indonesia saat ini tidak berfungsi karena partai politik mengabaikan peraturan-peraturan tersebut. Maraknya donasi gelap dan perilaku korupsi untuk mendanai kegiatan politik. Kuatnya aspek politik menegaskan pentingnya solusi yang tidak berkutat pada aspek teknis prosedur saja. Salah satu contoh korupsi bansos yang pernah terjadi yaitu ketika adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Pada pelaksanaan paket bansos sembako pada periode pertama, diduga diterima fee 12 miliar rupiah. Dan pada periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari Oktober sampai Desember 2020 sekitar 8,8 miliar. Sehingga total uang suap menurut KPK adalah sebesar 17 miliar rupiah. Seluruh uang tersebut diduga digunakan untuk keperluan pribadi. Selanjutnya adalah contoh problem civic disposition. Yang pertama, terorisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban massal atau kerusakan dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Salah satu yang paling banyak menelan korban dan menarik perhatian dunia adalah bom Bali 1. Karena penyebabnya yang luas,
Maka perilaku teror sebenarnya dapat dikaji melalui berbagai macam ilmu. Dalam ilmu sosial, perilaku yang meneror orang lain bisa jadi merupakan perilaku menyimpang, dapat juga dikatakan kepribadian yang sulit. Dan bila dilihat secara umum, perilaku yang meneror orang lain karena kepentingannya terganggu dapat juga disebabkan karakter orang tertentu sebagai karakter pembangkang. Contoh selanjutnya dari civic disposition adalah narkoba. Penyalahgunaan narkoba mempunyai dampak yang sangat luas. Dalam lingkup yang sangat kecil saja, yaitu diri sendiri, sudah diketahui bahwa narkoba akan menyebabkan berbagai gangguan pada sistem tubuh. Gangguan tersebut akan mengganggu kesehatan tubuh para penggunanya. Secara umum, narkoba dapat mengubah hidup seseorang dan membawanya pada keburukan. Narkoba sangat berpotensi merusak moral, khususnya bagi generasi-generasi muda saat ini. Masalah narkoba hampir mirip dengan konsep dalam teori ekonomi, di mana semakin tinggi permintaan maka akan semakin tinggi pula penawarannya. Korban penyalahgunaan narkoba pun tidak hanya terbatas pada kalangan masyarakat yang mampu saja, tetapi juga merambah ke kalangan masyarakat dengan ekonomi yang lemah. Masifnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini memerlukan upaya pencegahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sosialisasi tentang bahaya narkoba harus tetap diperluas dan ditingkatkan oleh seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Civic skills. Indonesia berada di peringkat terendah di Asia Tenggara. Indonesia berada pada peringkat 10 dari 11 negara. Dan nilainya sama dengan yang di bawah. Nilai rata-rata IQ penduduk Indonesia adalah 78,49. Mengapa demikian? Ada beberapa faktor seperti kurangnya gizi yang cukup dari anak yang baru lahir. Dan yang utama adalah sistem kurikulum pendidikan di Indonesia yang lebih mengutamakan hafalan ketimbang penguasaan ilmu. Gotong royong karakter yang melekat pada setiap diri masyarakat Indonesia, yang sejak dahulu sebelum masa kemerdekaan telah dipupuk oleh para pahlawan kita. Namun, seiring berjalannya waktu, gotong royong itu bisa memudar dan dapat menimbulkan sifat individualisme di dalam diri masyarakat Indonesia. Sifat individualisme muncul karena masyarakat Indonesia semakin tidak menfilter hal-hal yang masuk ke Indonesia, seperti masuknya budaya kebarat-baratan yang membuat masyarakat Indonesia merubah pola hidup, pola pikir, bahkan perilaku sehari-hari mereka. Orang yang tidak menyaring budaya yang masuk ke Indonesia bisa jadi mereka merubah sikap dan semakin bersikap acuh tak acuh terhadap orang lain. Mereka semakin menutup mata tentang apa yang terjadi di sekitar mereka. Munculnya era globalisasi ini membuat orang Indonesia kehilangan jati diri yang sesungguhnya. Hal itu sering terjadi di kota-kota besar yang mayoritas penduduknya sudah tidak peduli dengan keadaan di sekitarnya. Misalnya dengan adanya gadget atau handphone yang dapat menutup manusia.